Berlakunya PPN 12% 1 Januari. Petisi menolak kenaikan PPN 12%. Jadi apa dampak PPN 12%? Menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Akan naik menjadi 12%. Wacana pemberlakuan PPN 12% kian menjadi bola panas yang menimbulkan perdebatan oleh banyak pihak. Menariknya, perdebatan ini berlangsung tidak hanya antara pemerintah dan juga penolakan publik, tetapi justru makin seru ketika partai politik saling serang soal siapa yang bertanggung jawab. Ada yang menuduh si A jadi biang kerok, bahkan sampai muncul istilah lempar batu sembunyi tangan dalam kebijakan ini. Alias, dia yang buat, dia juga yang menolak. Siapa-siapa saja itu? Mari kita bahas. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Sudah tentu hal ini menimbulkan rangkaian penolakan yang disampaikan oleh publik. Publik mengkhawatirkan kebijakan itu justru akan menurunkan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang hari ini bisa dikatakan belum stabil. Tetapi pemerintah juga menyampaikan alasan bahwa tidak semua barang akan dikenakan tarif pajak 12% ini, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Pemerintah memang telah memberikan pengecualian pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Ini berarti barang-barang lain yang merupakan mayoritas barang konsumsi masyarakat sehari-hari bakal kena kenaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% pada bulan depan. Barang-barang tersebut mulai dari sabun mandi, minyak goreng kemasan selain minyak kita, garam kemasan, sabun cuci, pasta gigi, paket data ponsel, air minum kemasan, pembersih lantai, deodoran, dan lain-lain. Ya, meskipun itu belum jelas yang mana yang jadi pengecualian, karena definisi hari ini masih seputar barang mewah. Sebagai contoh, Menko Perekonomian bilang beras premium bebas kenaikan PPN. Tapi Kepala Bappenas hanya menyebut beras medium ke bawah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang benar? Ya sudah, kita tunggu saja. Lalu, kenapa kini kebijakan ini kemudian memunculkan fenomena saling tuding antar parpol? Terutama di sini adalah PDIP yang dianggap turut bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini, tetapi justru hari ini lantang menyatakan penolakan kenaikan PPN 12%. Hal itu berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, di mana undang-undang ini disahkan pada 7 Oktober tahun 2021 setelah disetujui oleh 8 fraksi di DPR saat itu. Kemudian, hal yang memunculkan keriuhan antar parpol adalah ketika PDIP dalam rapat paripurna DPR RI yang lalu menyatakan menolak atau meminta Prabowo Subianto menunda penerapan PPN 12%. PDIP pun tetap bertahan dengan statement itu hingga hari ini. Penolakan itulah yang kemudian memunculkan respon dari partai politik, khususnya dari koalisi pro pemerintah. Pasalnya, PDIP dianggap turut bertanggung jawab atas lahirnya UU HPP yang mengamanatkan kenaikan PPN itu. Mereka mengungkit bahwa saat aturan itu dibahas, PDIP merupakan partai penguasa dan dengan fraksi terbesar di parlemen. Bahkan, Ketua Panja Undang-Undang HPP itu adalah kader PDIP, yakni Dolfi Ottniel Fredrik. Sehingga partai lainnya menilai PDIP menunjukkan sikap yang tidak konsisten, serta memunculkan istilah lempar batu sembunyi tangan dengan menyudutkan pemerintah atas kebijakan tersebut. PDIP juga dianggap mempolitisasi suara publik dengan mengambil posisi menolak, seperti halnya hari ini rakyat lakukan. PDIP pun menyangkal bertanggung jawab penuh atas lahirnya aturan yang menjadi perdebatan hari ini. PDIP lewat Dolfi mengklaim
bahwa revisi Undang-Undang HPP saat itu adalah usulan inisiatif dari Presiden Jokowi lewat Kementerian Keuangan. Terlebih, dia menyebutkan bahwa undang-undang itu juga disetujui oleh 8 fraksi dan hanya ditolak oleh PKS. Selain itu, Deddy Sitorus juga menyebut PDIP tidak menyalahkan Prabowo, tapi hanya meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan PPN akan diberlakukan per Januari 2025. Dia menyebut jika pemerintah percaya diri dengan kondisi hari ini, atau mungkin dirasa pas untuk memberlakukan kebijakan itu, kata Deddy, ya silakan. Oh iya, kawan-kawan Gemapos, soal perdebatan dan saling serang antar parpol soal PPN, kalian bisa baca beritanya di sini ya. Terlepas dari perdebatan politis itu, kenaikan PPN ini tentu masih dinilai akan memberatkan rakyat. Publik menilai kondisi ekonomi masih kurang baik. Ekonomi masih belum pulih. Gelombang PHK terus terjadi. Dan kelas menengah kita kian hari kian menyusut. Pemerintah kemudian beralasan aturan ini tidak berlaku kepada semua hal. Atau ada pengecualian. Selain itu, dalam suatu kesempatan, Kementerian Keuangan menyebut tambahan penerimaan uang negara dari penaikan PPN menjadi 12% tahun depan itu sebesar 75 triliun rupiah. Akan tetapi, biaya kebijakan pengecualian dari PPN, berbagai stimulus dan kompensasi yang digelontorkan pemerintah terkait dengan kenaikan PPN ini mencapai 445,5 triliun rupiah. Kalau boleh terus terang, kita sejatinya bingung dengan hitungan ini. Entahlah. Belum lagi efek domino terhadap industri. Sebagai contoh, pada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT yang jelas-jelas sudah amat terpuruk. Berbagai stimulus tidak akan banyak membantu bila produk mereka tidak terbeli karena konsumen semakin selektif berbelanja akibat harga barang yang naik. Oke, kawan-kawan Gemapos. Pemerintah menyebut ini adalah amanah Undang-Undang HPP. Lalu apakah tidak bisa dilakukan penundaan atau melakukan perubahan undang-undang itu? Silakan tulis jawaban kawan-kawan di kolom komentar. Terkait dengan itu, beberapa pihak mengingatkan pemerintah bahwa penerapan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP masih dapat diubah tanpa merevisi belitnya. Pasal 7 Undang-Undang HPP ayat 1 memang mengatur penaikan PPN yakni menjadi 11% per 1 April 2022 dan naik ke 12% paling lambat 1 Januari 2025. Akan tetapi, pada pasal yang sama ayat 3 dan ayat 4, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%. Pemerintah tinggal menyampaikan perubahan tarif itu kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan negara atau RAPBN. APBN 2025 memang sudah ditetapkan, tetapi masih ada peluang revisi lewat RAPBN perubahan. Bagaimana kawan-kawan kalau soal ini? Apakah layak dilakukan atau memang sudah tidak bisa ditawar lagi? Rakyat tentu berharap yang terbaik dari pemerintah kita. Jangan sampai kebijakan ini kian menekan rakyat menengah ke bawah yang hari ini memang sedang tertekan. Kita juga patut apresiasi upaya Presiden Prabowo memberikan pengecualian kepada sejumlah barang dan jasa dari PPN 12%. Ya, tinggal memperjelas saja mana-mana dan apa saja yang masuk daftar pengecualian. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa harapan rakyat sudah jelas, yaitu ditunda penerapannya sampai menemukan solusi yang lebih baik lagi. Jika memang tujuannya soal penerimaan negara, sekiranya masih banyak wilayah atau sumber pendapatan di luar pungutan dari rakyat ini. Indonesia ini kaya dan kita percaya itu. Tapi jangan sampai kekayaan negara hanya bersumber dari kantong-kantong tipis rakyat yang justru masih berharap empati dari penguasa. Mungkin itu saja. Terima kasih.